Dari situ lahir konsep manusia idealnya. Manusia ideal itu khalifah yang jelas. Ini bisa dibalik-balikkan. Ada orang ngomong sebenarnya nggak cuma khalifah, ya sebagai Abdullah sama khalifatullah. Ya bisa saja di antara tugas kekhalifahanmu adalah menyembah Allah. Atau kamu satukan, sebenarnya intinya ya mengabdi pada Allah. Di antara bentuk pengabdianmu adalah khalifatullah. Apa-apa bisa lah, enggak apa-apa. Tidak harus gegeran kalau tentang yang itu. Kita itu sering gegeran di yang gini-gini ini. Hanya selisih dikit aja kita menjualnya mahal sekali pada teman kita. Mbok dinego dikit kan bisa. Salah itu Pak, bukan cuma khalifah. Harusnya 2, khalifah sama Abdullah. Wong pembagian 2 itu juga para ulama. Kamu bisa bagi 5, bisa bagi 10, bisa bagi. Abdullah itu dibagi 2, jadi harusnya 3 karena menyembah Allah di level ubudiyah, fikih, yang satu di level muamalah. Nah, sebagai khalifah ini ada urusan budaya, urusan politik itu ya oke. Pembagian itu terserah lah. Kita nggak harus gegeran urusan kategori-kategori. Bisa cuma 1 trok sebagai Abdullah saja, ya bisa. Khalifahnya di mana? Khalifah itu bagian dari pengabdian kita pada Allah, maka kita jalankan perintah Allah untuk menjadi khalifah. Atau sebenarnya cuma 1 khalifah saja. Lah Abdullahnya gimana? Ya Abdullah itu bagian dari cara kita menjalankan tugas kekhalifahan. Jadi ya bisa aja dikategorikan itu. Katanya Syariati, yang utama tugas kita adalah menjadi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah memang sengaja menciptakan kita untuk mengkhalifahi bumi. Jadi tugas kita yang utama itu. Oke. Caranya apa ya? Modalnya katanya Syariati kebenaran, kebajikan, keindahan. Logika, etika, estetika. 3-tiganya ini nilai. Kita butuh pengetahuan, kita butuh tata moral, etika, kita butuh seni. Kemudian untuk mewujudkan itu perlu modal mental tadi, kesadaran, kebebasan sama kreativitas. Jadi khalifah ini menata hidup, menata bumi sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kebajikan, dan sesuai dengan prinsip keindahan. Berarti kita kelola bumi ini dengan modal pengetahuan, etika, dan seni. Caranya ya modalnya kesadaran, kebebasan, dan kreativitas tadi. Disitulah manusia jadi ideal. Contohnya, katanya Syariati, contohnya adalah mix antara otak yang jernih dan hati yang lembut. Antara kaisar yang gagah megang pedang dan Yesus yang pemaaf dan lembut. Mendekati Tuhan kayak Sokrates dengan pikiran atau kayak Al-Hallaj dengan cinta. Menantang kezaliman kayak Spartacus, ini kalimatnya Ali Syariati ya, bukan dari saya. Atau kayak Abu Dzar. Ya, Abu Dzar ini salah satu tokoh idola kalau di Iran dalam tradisi Syiah. Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi, termasuk Ahlus Sufah, hidupnya di masjid meskipun bukan takmir. Iyalah. Jadi Al-Ghifari, Ghifari ini suku yang awalnya dari kelompok penyamun, perampok. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari ini nyempal, kemudian masuk Islam, menemui Nabi.
Abu Dzar ini dikenal orang yang tidak takut mengkritik kezaliman. Jadi nanti satu ketika dia diramal oleh Nabi, Abu Dzar, kamu ini nanti kamu masuk lahir sendiri, masuk Islam sendiri, karena dia jalan kaki sendirian menemui Nabi masuk Islam, dan nanti kamu akan meninggal sendirian. Karena nanti Abu Dzar ini diasingkan di zamannya Utsman karena dia cerewet sama pemerintah, ngeritik terus. Dia zaman Utsman dia ngeritik Muawiyah yang saat itu jadi gubernur. Waktu Muawiyah bangun istana, diingatkan oleh Abu Dzar, Muawiyah, kamu bangun istana ini, kalau pakai uangnya negara, maka kamu mengkhianati rakyat. Uangnya rakyat, kamu pakai membangun istana, kan kamu nanti yang menikmati istananya. Kalau kamu pakai uangmu sendiri, maka kamu sedang boros. Loh lah ya. Jadi israf, dalam Islam tidak boleh buang-buang duit, tidak penting. Jadi maju mundur pokoknya salah Muawiyah. Ya, maksudnya Abu Dzar, mbok sudah nggak usah capek. Wong banyak urusan penting, ndak mikiri bangun istana, ndak mikiri bangun lagi gedung DPR, wong wis apik. Jadi itu Abu Dzar. Nanti ya resikonya dia diasingkan sampai meninggal. Jadi dia meninggal sendirian, masuk Islam juga sendirian. Oke, jadi itu salah satu contoh manusia ideal. Dan ya yang terakhir itu ada kalimat, manusia ideal adalah manusia yang filosofis tapi tidak melangit. Tidak mikirin jelimet dok. Tidak mengawang-awang. Tapi ada kontribusi realnya ke masyarakat. Berpikir yang dampaknya masyarakat semakin baik, manusia semakin benar, semakin bajik, semakin indah dunia ini. Tidak serta-merta pamer logika, tidak serta-merta cerita metafisika yang bulat. Jadi yang didahulukan pikiran-pikiran yang transformatif, yang dampaknya adalah perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Jangan salah, ahli syariati termasuk gaya berpikir yang cenderung Marxian. Dia tidak suka dengan pikiran-pikiran yang semata-mata metafisik. Pikiran yang membahas yang tidak ada dampak realnya. Diskusi mati-matian apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, sampai bunuh-bunuhan, itu bagi ahli syariati ngapain? Gegeran kalau kita kirim Fatihah itu nyampe apa enggak? Oh itu debat lama, ngapain? Mbok sudah nyampe enggak nyampe urusan yang sana. Kalau enggak nyampe ya wis ben wis. Kalau nyampe ya alhamdulillah, kan gitu aja. Kita kan debat gegeran gara-gara itu. Diskusi kita tentang agama sering yang semacam itu. Tidak berdampak real ke masyarakat. Sehingga lahir seolah-olah ilmuwan ini ada di bahasa kita dulu, di menara gading, sementara orang biasa ini ada di bawah-bawah. Kita kayak orang elit yang gak nyambung sama masyarakat. Itu yang dikeluhkan oleh ahli syariati. Manusia kayak gini enggak, ya mungkin pinter tapi dia tidak ideal. Oke. Dari situ, karena segala sesuatu termasuk ilmu butuh kekuatan transformatif, maka keywordnya peradaban dan manusia itu ada pada ideologi. Jangan salah, katanya syariati, dunia ini kuncinya tidak pada kedokteran, sastra, teknik, sosiologi, psikologi, enggak. Katanya ahli syariati, kuncinya itu pada ideologi. Nanti teorinya panjang dia tentang ideologi, makanya dia disebut ideolog. Jadi bangsa itu kuncinya
ada pada ideologi. Berdasarkan ideologi itulah masyarakat hidup dan mengkonstruksi dirinya. Ilmu dan lain-lain itu justru lahir dengan dasar ideologi ini. Tidak sebaliknya. Katanya Syariati, coba ya, kalau saya ngomong Cina, itu kan yang terbayang bukan ahli fisikanya, yang terbayang bukan apanya, tapi yang terbayang kan kalau ngomong Cina itu ya Lao Tzu sama Konfusius. Kalau ngomong India ya yang terbayang Weda, Upanishad. Kalau ngomong Jawa ya dengan kejawennya. Kalau ngomong Persia malah bukan Islamnya tapi Zoroasternya. Karena dengan karakter-karakter itulah ideologi masyarakatnya dibangun. Dari situ nanti baru lahir sains, baru lahir pengetahuan, baru lahir sastra, baru lahir teknologi dan macam-macam. Cina misalnya dengan Lao Tzu, dengan Konfusiusnya, dengan cerita-cerita kayangannya, itu kan orang mengembangkan sains. Membayangkan ada dewa-dewa, membayangkan ada istana langit. Sastra berkembang dari situ dan seterusnya. Jawa dengan sistem kebatinannya, dengan Nyai Roro Kidulnya, dengan danyang-danyangnya, dengan kan masyarakat mengkonstitusi diri dengan ini. Itulah nanti yang membedakan karakter setiap masyarakat dan dari situlah nanti lahir namanya kebudayaan. Orang tidak boleh kehilangan kebudayaan. Kalau dia kehilangan kebudayaan, dia kehilangan identitas. Kalau peradaban ini sifatnya universal. Nanti di tulisan tertentu Ali Syariati membedakan peradaban sama kebudayaan. Kalau peradaban boleh, kamu pakai HP terbaru tidak apa-apa, itu peradaban. Kamu pakai mobil tidak apa-apa, itu peradaban. Tapi cara berpikir, cara meresepsi realitas itu kebudayaan. Ini yang nggak boleh hilang. Kalau ini hilang, kita kehilangan identitas, kehilangan jati diri. Jadi kunci hidup kita ada pada ideologi. Kamu harus ngerti ideologimu apa. Jadi ideologi itu kan gampang-gampangannya seperangkat prinsip, seperangkat nilai yang dari situ kita melakukan praksis kehidupan. Itu biasanya ideologi. Dari situ kita membangun kesadaran diri, siapa aku, itu ideologi. Maka termasuk agama, katanya Syariati, agama itu operatif kalau dia posisinya sebagai ideologi. Jadi dia menjawab persoalan-persoalan real kita setiap hari. Kalau dia cuma diapalkan, dia cuma dijadikan yang sekunder, dia hanya ritual-ritual, konvensi-konvensi, madhab-madhab, tidak ngefek ke kehidupan kita sehari-hari, maka agama hanya akan jadi fosil, kayak barang di museum. Barang di museum itu kan bagus-bagus, orang banyak yang pingin lihat ke sana, tapi dia tidak operatif. Tidak bisa dipakai untuk hidup sehari-hari. Disimpan saja. Ya kayak Quranmu itu loh. Kamu punya Quran itu kan, saya tidak tahu masih rajin kamu buka apa enggak. Itu kan kayak barang museum, kamu taruh di situ kapan itu. Paling dibaca kalau Ramadan, itu pun hari pertama, kedua. Ya, hari ketiga, 4 dan seterusnya sudah. Kalau hari pertama, saya akan menghatamkan 3 kali. Nanti hari ke-10 kok belum hatam-hatam, sekali aja lah, tidak apa-apa, cukup. Sampai hari ke-20 belum hatam-hatam, tidak apa-apa, yang penting ngaji aja. Ya. Itu lama-lama Quranmu jadi kayak museum. Dikagumi, agama kita itu kan nanti kalau tidak operatif, dikagumi, dipuji-puji, dibesar-besarkan, tapi nggak ngefek dalam kehidupan nyata.
Dia tidak jadi way of life. Dia tidak membangun kesadaran diri kita. Dia tidak menjelma jadi ideologi. Dia tidak jawab persoalan kita. Kita yakin 100% Islam itu agama damai loh. Tapi prakteknya beda. Berarti yang agama damai ini tadi nggak nuntun kehidupan real kita. Berhenti di ceramah-ceramah. Jadi agama katanya Ali Syariati justru karena dia kekuatan emosinya kuat, dia harus jadi kekuatan transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih baik.